Dan untuk membahas peran diaspora terhadap ekonomi Indonesia sudah terhubung melalui sambungan telepon Ketua Dewan Pengawas Indonesia Diaspora Network Global, Dino Patijalal. Selamat sore Pak Dino. Selamat sore. Oke Pak Dino, untuk berbicara tentang potensi ekonomi yang bisa disumbangkan diaspora Indonesia terhadap perekonomian Indonesia. Kita berbicara dulu terhadap jumlah terkini dari diaspora Indonesia. Ada berapa data yang dimiliki Anda Pak? Kalau yang jumlah yang punya paspor WNI, itu antara 6, 7, atau 8 juta. Jadi ada dua angka ya, tapi antara 6 sampai 8 juta itu safe-nya. Kalau yang ditanya udah paspor WNA itu belum ada datanya. Dan belum ada database dan itu masih open question. Tapi jumlahnya cukup banyak. Okay. Mungkin kasarnya tergantung berapa generasi yang dihitung bisa antara 10 sampai 15 juta itu. Oke, dengan cukup banyak ini tersebar di negara mana paling banyak Pak Dino, kemudian juga fokus dari para diaspora ini kebanyakan berprofesi di bidang apa? Yaitu lokasi 18 besar untuk diaspora Indonesia, yaitu Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Australia, Qatar, Amerika, Emirates, Qatar ya, kalau tadi udah bilangin, Madagaskar, Hong Kong, Suriname, Afrika Selatan, dan mungkin ada 1-2. Di Taiwan juga banyak, ada 300.000 orang di sana. Okay. Dan kalau dunia baru dan Timor Leste. Ya. Oke, kebanyakan berprofesi seperti apa diaspora di negara-negara tersebut, Pak Dino? Profesinya beragam, tapi yang jelas umumnya kelas menengah gitu. Malah saya berani bilang, kalau diaspora itu saat dihitung sebagai satu kota, itu pendapatannya lebih tinggi dari Jakarta. Padahal Jakarta adalah ekonomi terbesar di Indonesia kan. Lebih tinggi seperti apa? Income per kapitanya. Jadi sebagai contoh misalnya kalau seorang pekerja di Korea, padahal taruhlah dia TKI, ya lulusan SMA gitu atau SMP. Kalau dia mau lemburnya aja itu $2.500 per bulan. Jadi 30 juta lebih. Hanya lemburnya aja, belum dihitung gaji pokoknya untuk 1 bulan. Jadi walaupun dia TKI dan lulusan SMA, tapi income per kapitanya pendapatannya sama dengan pendapatan menteri di Indonesia. Ya kan? Gaji menteri kan sekitar segitu. Ya kan? Okay. Jadi luar biasa potensinya. Oke, melihat potensi seperti ini, data terakhir sumbangan diaspora terhadap ekonomi Indonesia seberapa besar Pak? Karena data terakhir yang saya miliki ini 2014 mencapai 8,4 miliar dolar Amerika atau mencapai 115 triliun rupiah devisa yang diberikan oleh para diaspora ini. Untuk tahun 2016 paling tidak apakah Anda memiliki data kenaikannya? Wah, mungkin kalau data persisnya saya harus cek dulu ya database saya, kebetulan nggak ada di saya. Tapi yang Anda sebutkan itu adalah data TKI, sumbangan TKI yang sekitar 2 juta orang. Kalau itu memang sumbangannya sekitar 8 sampai 10 miliar dolar atau sekitar 130 triliun. Tapi kalau ditanya bagaimana sumbangan TKI plus yang non TKI, yang 4 juta lainnya itu, nah itu nggak ada jawabannya tuh karena nggak pernah dihitung. Dan saya kira itu salah satu hal yang perlu dilakukan pemerintah tuh, hitung berapa remittance atau uang kiriman dari TKI sama non TKI ke Indonesia itu. Oke, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, diaspora negara lain seperti misalnya contohnya adalah Tiongkok, kemudian juga India dan Filipina, seperti apa kalau kita lihat perkembangan ataupun juga seperti apa sebenarnya gaya dari orang Indonesia, diaspora Indonesia dibandingkan dengan Tiongkok, India maupun juga Filipina yang mungkin bisa dikatakan lebih dulu gitu ya untuk mencari kerja di negara lain. Orang Indonesia itu lebih itu gigih ya mereka, tapi low profile dan agak pemalu tuh kalau di luar negeri. Jadi mereka tidak suka menyombongkan diri gitu. Makanya ini agak berbeda dengan diaspora Tiongkok atau India yang lebih high profile memang. Jadi ya baik. Oke, tantangannya jika dibandingkan dengan diaspora dari negara lain untuk Indonesia seperti apa Pak Dino? Tantangan kelembagaan, yaitu diasporanya banyak, potensinya banyak dan semangatnya juga tinggi, tapi masuk ke dalam negerinya tuh lembaga yang menyambut mereka masih minim gitu. Right? Jadi yang satu-satunya menyambut adalah dari segi kelembagaan di Kemlu itu ada staf khusus kantornya dan juga ada 1 unit eselon 3. Jadi total sekitar 3 atau 4 orang itu. Mungkin dananya sekitar 2-3 miliar gitu ya. Jadi sangat tidak cukup untuk
menangani komunitas diaspora yang begitu besar. Oke, langkahnya apa selanjutnya agar diaspora kita mungkin bisa juga bersaing dengan diaspora dari negara lain, kemudian juga akhirnya memberikan devisa yang cukup besar lagi untuk negara? Saya kira perlu proses outreach dan mobilisasi gitu. Dan perlu juga informasi dari pemerintah mengenai program apa yang akan ditawarkan kepada diaspora. Jadi sebagai contoh di India itu ada program pemerintah, jadi mereka bilang kita ada sekitar 50 proyek infrastruktur misalnya. Siapa dari diaspora yang mau bantu? Ini skalanya kecil-kecil, misalnya bangun jembatan di desa, bangun ruang kelas atau apa gitu. Nah, jadi diaspora juga realistis, mereka duitnya juga cukup ya, walaupun nggak banyak, tapi mereka langsung investasikan di sektor-sektor yang real, kebutuhan yang real di kalangan masyarakat gitu. Jadi saya suka hal-hal seperti itu tuh. Oke, selama ini memang pemerintah belum menyediakan ruang khusus untuk para diaspora ini, sehingga memang mereka hanya mencari uang dari perusahaan asing atau di negara asing, kemudian juga mereka hanya mengirimkan uangnya saja ke Indonesia. Ya umumnya diaspora kita yang di luar tuh ada yang punya perusahaan sendiri, ada yang bekerja untuk perusahaan asing ya. Tapi untuk masalah pengiriman uang itu sebetulnya yang bisa dibantu adalah biaya kirim yang lebih rendah gitu. Saya kalau nggak salah itu berapa persen ya, 9, 10 atau 11% gitu ya. Biaya pengiriman uang balik ke Indonesia itu kan terlalu tinggi itu. Harusnya sih bisa sekitar 4-5% gitu ya. Kalau bisa 4-5%, apalagi lebih rendah lagi, pasti akan menguntungkan semuanya tuh. Dan saving untuk para diaspora atau TKI itu akan jauh lebih besar gitu ya. Oke, pemerintah bahkan Presiden Joko Widodo ini bahkan meminta para diaspora untuk kembali ke tanah air untuk membangun Indonesia. Menurut Anda sudah cukup menarik untuk para diaspora ini untuk kembali ke tanah air kemudian juga membangun Indonesia, karena kalau kita lihat juga ternyata para diaspora di Kongres yang tahun ini meminta kalau bisa ada dui kewarganegaraan. Menurut saya diaspora itu sangat tertarik dengan potensi di tanah air. Bahkan walaupun negara kita lagi malang pun mereka terus akan mencoba masuk untuk membantu karena mereka nasionalismenya tinggi. Jadi saya kira yang penting adalah bagaimana proses penyambutan dan insentifnya untuk para diaspora. Sekarang ini lagi disiapkan kartu diaspora misalnya. Dan saya kira ini suatu hal yang bagus nih, kartu diaspora yang membuat diaspora itu bisa membuka rekening, membeli properti, berbisnis dengan lebih mudah dan lain sebagainya gitu. Jadi kita benar-benar harus memberikan mereka insentif yang baik untuk bisa berkontribusi bagi tanah air. Oke, kapan kartu ini ditargetkan Pak Dino bisa terrealisasi? Saya dengar tahun ini, tentu Kemlu yang berwenang untuk menyatakannya nanti ya. Oke, baik. Terima kasih Dino Patijalal, Dewan Pengawas Indonesia Diaspora Network Global sudah bergabung bersama kami.